kamulat mahasinuhu falau wahdassana bil badri inda tamamihi lam yusafi wa ala tafannuni bi wasfihi yabna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih jawab salamnya. Udah capek ya? Capek kan kita jauh dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Al-Fardus Somad, man ismuhu fis samai Ahman, man ismuhu fil ardi Muhammad. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majjin wa azim ala nuri qulubina Muhammad, nuri absarina Muhammad, nuri fuadina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatima lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Tentunya yang saya hormati para habaib, para hadirin, para asatid, para kiai, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul majlis Nuril Huda Al-Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan beliau dan juga para habaib yang hadir di malam hari ini, agar kelak kita dikumpulkan bersama kakeknya nanti di hari kiamat. Banyaknya kita memandang di dunia dengan para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pandangan kita memandang kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya kita duduk dengan mereka, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Insyaallah nanti di hari kiamat kita banyak duduk dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa cintanya kita kepada mereka ahlul bait, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin itulah sebab nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, kita hadir di malam hari ini. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubahikumul malaikah, sesungguhnya kalian dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke muka bumi ini untuk mencari yang mana setiap perkumpulan-perkumpulan ada majlis zikir menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang berjumpa dengan Allah. Ya Allah, aku telah menemukan dari hamba-hambamu yang mana mereka berzikir mengingat kepadamu, menyebut kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa permintaan mereka, apa permohonan hamba-hambaku kepadaku. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, ya Allah, mereka ingin agar engkau memberikan pengampunan atas segala dosa-dosanya ya Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya malaikati ishhadu qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah sesungguhnya aku telah memberikan pengampunan buat mereka. Mudah-mudahan dengan hadirnya kalian di malam hari ini, tidak keluarnya kalian dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kalian pengampunan, mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang berkah, umur yang berkah. Allah jauhkan kita dari segala wabah dan penyakit. Jadikan istri kita istri yang salehah, jadikan suami kita suami yang saleh, menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah, dan kelak kita mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita duduk di malam hari ini, kita menatap para habaib. Mereka ini adalah keturunan Sayyidina Muhammad. Dengan pandangan kita ini bukan cuma sekedar pandangan. Mungkin kita di dunia tidak mampu berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Apakah kita nggak mampu untuk berjumpa lewat mimpi? Ataukah kita nggak mampu berjumpa dengan biaqadah, dengan dalam terjaga, dengan memandang para ahlul bait, cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pandangan tersebut akan sambung menyambung untuk memandang Sayyidina Muhammad, yang mana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur ratib, beliau mengatakan, ya bahat man ra'ahum aw ra'aman qad ra'ahum. Beruntung bagi kalian, kalian memandang para ahlul bait dengan setiap pandangan kalian kepada mereka, yang mana mereka memandang kakeknya, memandang kakeknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan pandangan kalian tersebut menyebabkan kalian mampu memandang Sayyidina Muhammad nanti di hari kiamat. Bukan cuma sanad silsilah nasab saja, bahkan sanad memandang pun tentunya kalian mendapatkannya. Bukan cuma sanad ilmu saja, tetapi sanad memandang pun kalian mendapatkan sanad untuk memandang Sayyidina Muhammad nanti di hari kiamat. Tentunya apa sebab-sebab agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta dengan mereka? Itulah sebab-sebab nanti kalian mendapatkan syafaat kakek mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbahum ahabbahullah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang cinta kepada mereka, Allah yang akan cinta kepada kalian. Wa man abghadahum abghadahumullah, naudzubillah min dzalik. Tetapi apabila kalian benci kepada mereka, Allah yang akan benci kepada kalian. Naudzubillah min dzalik. Imam Syafi'i, beliau mengatakan, siapa nggak kenal Imam Syafi'i? Yang mana kita Indonesia ini mayoritas memegang madhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya, faya ahlul bait hubbukum fardum minallahi anzalah kafakum min azimin annakum man lam yusalli alaih la salatala. Faya ahlul bait, wahai para ahlul bait, wahai para cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian ini udah mulia, Allah udah muliakan kalian. Kami cinta kepada kalian, kemuliaan yang Allah berikan kepada kalian. Kafakum min azimi annakum, cukup pujian buat kalian.
Allah udah mensucikan kalian, Allah udah menjaga kalian. Wa man lam yusalli alaihi la salatalah. Orang kalau udah benci kepada ahlul bait, salatnya enggak diterima, salawatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Sebab mereka nanti di hari kiamat, mereka semua akan berdiri di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu semua atas umat Rasulullah, yang mana apabila mereka cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ahlul bait, mereka itu cintanya kepada ahlul bait. Santri-santrinya bukan dilihat atas prestasinya, bukan, dilihat yang mana setiap santri cintanya kepada ahlul bait, itulah yang berprestasi. Bukan dilihat dari nilainya, bukan, dilihat bagaimana santrinya cinta kepada ahlul bait, dialah santri yang unggul di depan beliau. Yang mana beliau ini satu zaman dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, sahibul maulid. Pernah ada satu santrinya ingin diberangkatkan ke kota Hadramut, ke kota Sewun, untuk belajar dengan Al-Habib Ali, untuk berangkat ke kota Sewun, kota Hadramut Yaman yang begitu jauh. Di zaman tersebut belum ada pesawat, mereka naik kapal laut berbulan-bulan sampai ke kota Yaman. Ketika itu Kiai Hasan Genggong ini, yang mana Genggong ini nama wilayah kota di Jawa Timur, dia mengatakan, wahai muridku, apabila kamu udah berjumpa dengan Al-Habib Ali, balik salam, sampaikan salamku kepada beliau. Yang mana Kiai Hasan Genggong ini cintanya kepada ahlul bait. Siapapun tamu yang datang ke rumahnya, mau jam 1 malam kah atau jam 2 malam kah, dipersilahkan masuk ke rumahnya, diberi makan, diberi uang, apapun yang diminta diberikan. Sebab yang mana Kiai Hasan Genggong ini bukan melihat orang yang tersebut, melihat sesungguhnya mereka ini darahnya mengalir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini seorang santri ini berangkat ke kota Yaman, Hadramut, hampir 2 bulan perjalanan yang begitu jauh. Ketika sampai di kota Hadramut, tembus sampai ke Sewun, ketika masuk di majlisnya Habib Ali Al-Habsi, ketika selesai majlis Al-Habib Ali, kemudian seorang santri Kiai Hasan Genggong ini mengangkat tangannya, Habib Ali, Kiai Hasan min Genggong yusallim alaik. Wahai Habib Ali, Kiai Hasan dari Genggong memberi salam kepadaku. Kemudian Habib Ali mengatakan, irfa' asad ma yasma', angkat suaramu, saya tidak mendengar. Ya Habib Ali, Kiai Hasan min Genggong yusallim alaik. Apa jawab Habib Ali? Ana arafu wal faqil muqaddam arafu wa Ja'far Sadiq arafu wa Sayyidina Ali Zainal Abidin arafu wa Sayyidina Ali bin Abi Talib arafu wa Jaddi Muhammad arafu. Dijawab oleh Habib Ali, saya mengetahui Kiai Hasan Genggong, wal faqihil muqaddam mengetahui, mengenalnya, wa kakekku Ja'far Sadiq mengetahuinya, dan kakekku Ali Zainal Abidin mengenalnya, dan kakekku Sayyidina Ali bin Abi Talib mengenalnya, dan kakekku Rasulullah mengetahuinya. Kenapa? Sebab saking cintanya kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang udah cinta kepada ahlul bait, bukan keuntungan buat kita, bukan keuntungan buat kalian. Sebenarnya yang bahas seperti ini bukan kami, para kiai yang bahas. Takut kalau kita yang bahas timbul rasa riya. Terus kapan lagi siapa yang membahas sejarah ini? Kami mengutarakan kepada kalian seperti ini agar kalian mendapatkan syafaat, sama-sama kita bergandengan tangan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita agar kalian dapat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang kakek kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kami hanyalah itu.
dengan cintanya kepada kalian, kepada guru kalian Habib Hashim, dengan cintanya kalian kepada beliau, nanti di hari kiamat dengan kecintaan beliau kepada kalian menjadi saksi di hadapan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian nanti berkumpul dengan beliau, berjumpa dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita, berkumpulnya kita di malam hari ini hanyalah ingin nanti di hari kiamat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti di hari kiamat nggak ada orang yang akan memberikan pertolongan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya Nabi Muhammad sujud di hadapannya, apa ucapan Allah? Irfa was'al tu'ta, angkat wajahmu, mintalah kepadaku wahai kekasihku Muhammad. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, bukan untuk keselamatan dirinya, bukan, ataukah ucapan untuk keselamatan buat keluarganya, bukan, ataukah keselamatan buat sahabatnya, bukan. Ucapan yang paling pertama diucapkan oleh Rasulullah, ummati, ummati ya Allah, umatku, umatku ya Allah, aku nggak rela ya Allah satu dari umatku Engkau masukkan dia ke nerakamu ya Allah, Engkau adab dia ya Allah, Engkau siksa dia ya Allah, aku nggak rela ya Allah. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kalian, keselamatan buat kalian. Apa jasa-jasa kalian kepada Rasulullah? Apakah kalian cinta kepada Rasulullah? Apakah kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa pengorbanan kalian kepada Rasulullah? Apa kesetiaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan hati kalian dipenuhi dengan dosa, kesalahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkumpulnya kita di malam hari ini, mari kita minta kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dengan salawat ini agar nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.